Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan yang ke-10 ini adalah menganalisa perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dengan tujuan pembelajaran adalah menganalisa penataan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, mengidentifikasi kebijakan luar negeri Indonesia pada awal Orde Baru, mendeskripsikan integrasi Timur-Timur, dan mendeskripsikan proses menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Pada masa ini terjadi peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Diawali dari adanya peristiwa G30 SPKI atau Gestapo, maka kondisi politik yang kacau ini membuat sekelompok pemuda ataupun pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam satu kesatuan bernama KAMI menyampaikan tritura yang salah satunya adalah pembersihan pemerintah dari unsur PKI. Nah, tanggal 11 Maret 1966 dari Soekarno ini menyampaikan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan istilahnya Super Semar yang diberikan kepada Soeharto untuk menjamin dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 12 Maret 1966 keluar aturan pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya. Dan tanggal 18 Maret 1966 membersihkan menteri yang terlibat G30 SPKI dan 27 Maret 1966 membentuk Kabinet Dwikora, DPR gotong royong, MPRS, dibersihkan dan dibentuk yang baru. Nah, hal ini bertujuan untuk pemurnian pelaksanaan UUD 1945 yang artinya seluruh pimpinan DPR gotong royong tidak boleh menjabat sebagai menteri. Sehingga MPRS kedudukannya lebih tinggi daripada presiden atau eksekutif. Nah, dan ini juga menghilangkan beberapa macam penyimpangan yang lainnya yang diatasi dengan sidang umum keempat MPRS tanggal 20 Juni 1966 hingga 5 Juli 1966 terkait dengan hasilan putusan TAP MPRS tahun 1966. Selanjutnya, pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan adanya carut-marut politik dan ekonomi, maka DPR gotong royong bulan Februari 1967 mengeluarkan resolusi kepada MPRS untuk mengadakan sidang istimewa guna mempertanggungjawabkan Presiden Soekarno. Dan pada bulan Maret 1967 MPRS mengadakan sidang istimewanya, di mana hasilnya ini mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Hal ini didukung ketetapan MPRS nomor XL 15 atau nomor 24, di mana ini MPRS 1968 tentang pengangkatan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno. Nah, pergantian pimpinan nasional presiden ini mandataris MPRS secara sah konstitusional. Jadi terbukti dengan adanya masalah yang pelik ini karena terjadi proses pemindahan kekuasaan, UUD 1945 ini berhasil menyelesaikannya secara konstitusi. Selanjutnya, ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru ini adanya upaya dari pemerintah untuk menciptakan stabilitas nasional, maka dibentuklah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Dharma Kabinet Ampera dengan program Catur Karya Kabinet Ampera. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Soekarno, namun secara pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Soeharto, sehingga ini tidak terjadi secara efektif karena terdapat dualisme kepemimpinan dan mengganggu stabilitas politik. Sehingga pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS tahun 1966 yang didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966
yang artinya apabila presiden berhalangan maka pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Nah, Jenderal Soeharto pada tanggal 4 Maret 1967 dalam sidang DPR gotong royong menyampaikan penyerahan kekuasaan tersebut. Nah, sidang istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 menetapkan kebijakan politik dalam dan luar negeri. Adapun kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru ini karena kondisi perekonomian yang kritis pada tahun 1950 sampai 1965, maka ini dapat diketahui dari pernyataan Yahya Muhaimin, ini terjadi inflasi hingga 600% dengan hutang luar negeri sekitar 2,4 miliar dolar, hancurnya infrastruktur, kemerosotan kapasitas produksi, anggaran, dan pajak. Lalu mengadakan impor beras dan bahan pengganti beras, pengendalian inflasi dan rehabilitasi ekonomi dengan peningkatan ekspor dan kebutuhan sandang dan 9 bahan pokok serta perbaikan sarana produksi. Ini yang disebut sebagai program jangka pendek. Lalu berhasil menekan laju inflasi mulai 1966 hingga 1968 hingga 85% dalam waktu yang relatif singkat. Dan sejak 1 April 1969, pemerintah telah meletakkan landasan dimulaikannya pembangunan 5 tahun atau disebut juga rencana pembangunan 5 tahun yang pertama. Nah, lalu terjadi kebijakan luar negeri Orde Baru, ini karena hutang Orde Lama yang mencapai 2,7 miliar dolar yang jatuh tempo pada tahun 1967, maka diadakan penjadwalan ulang oleh Kabinet Pembangunan agar negara-negara kreditor menunda pembayaran hutangnya. Nah, pada tanggal 19 sampai 20 September 1966 diadakan perundingan di Tokyo atas prakarsa Jepang. Selanjutnya dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya di Paris dan diputuskan hutang Indonesia pada tahun 1968 dapat ditunda dan dibayarkan pada tahun 1972 hingga 1978 dan adanya syarat yang lunak. Perundingan ini tidak dihadiri negara sosialis, hanya Jepang dan negara-negara barat. Selanjutnya tanggal 23 sampai 24 Februari 1967 dilanjutkan pertemuan di Amsterdam dan ini adalah pertemuan pertama lembaga bertajuk Intergovernment Group for Indonesia atau IGI. Nah, selanjutnya penataan kehidupan politik dan ekonomi. Nah, pada masa Orde Baru atau Soeharto ini lahir dilandasi oleh semangat untuk melakukan perubahan atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama atau zaman Soekarno agar kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sehingga mengadakan pemilihan umum tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai, 1977 dengan adanya 2 parpol, P3 dan PDI dan 1 golongan karya. 1982 ini Golkar menang diwarnai perbedaan azas partai. 1987 semua kontestan harus menggunakan tanda gambar berjiwa Pancasila. Dan 1992 Golkar menang mutlak. 1997 PDI pecah dengan adanya Kuda Tuli 27 Juli 1966 dan Golkar menang dengan urutannya adalah Golkar, P3 dan PDI. Lalu adanya pemasyarakatan P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ini gagal karena pola indoktrinasi dan merebaknya KKN. Lalu pembangunan nasional adanya Repelitas 1-5 yang berlangsung 25 tahun disebut pembangunan jangka panjang tahap yang pertama. Selanjutnya hasil-hasil pembangunan Orde Baru. Nah, ini nanti lebih jelasnya bisa dilihat halaman 125 hingga 130 dari bidang pertanian, industri, pertambangan, energi, sarana prasarana, transmigrasi dan tenaga kerja, bidang kesehatan, lalu agama dan bidang pendidikan serta kebudayaan. Selanjutnya adanya integrasi Timur Timur. Ini Timur Timur adalah jajahan Portugal selama 400 tahun dan setelah dipimpin Jenderal Antonio de Spinola, maka seluruh jajahan Portugal dipulihkan hak-hak sipilnya dan dimerdekakan. Nah, di Timur Timur sendiri ini didirikan 5 partai politik seperti Uni Democrática Timorense atau UDT, menghendaki bergabung dengan Portugal. Fretilin ini menghendaki kemerdekaan dan Apodeti ini menghendaki gabung dengan Republik Indonesia, termasuk juga kota dan Trabalista. Nah, Fretilin ini menyerang warga Timur Timur dan menyebabkan sekitar 50.000 warganya mengungsi ke Indonesia pada tahun 1975. Nah, tanggal 28 November 1978, Fretilin
ini memproklamasikan adanya Republik Demokrasi Timur Timur di Dili dengan presidennya Javier do Amaral dan ditandatangani proklamasi 30 November 1975. Nah, penggabungan Timur Timur dengan ini juga akhirnya ditandingi dengan adanya pada tanggal 31 Mei 1976 dan selanjutnya tanggal 17 Juli 1976 ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1976 ini adanya pengesahan Timur Timur sebagai provinsi yang ke-27. Nah, untuk lebih jelasnya integrasi Timur Timur nanti dapat dilihat di halaman 131 hingga halaman 132. Nah, lalu adanya penguatan negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Ini ada sekitar ciri-cirinya seperti adanya fungsi ABRI, lalu adanya konsep mengambang, lalu sentralisasi pemerintahan, lalu program bantuan luar negeri, dan sistem semi perwakilan. Nah, pada pertemuan yang terakhir ini, pada pertemuan yang 10 ini sebelum PTS tugasnya adalah membaca, tetap fokus pada materi PTS yaitu bab 1 hingga bab 4. Sukses selalu, sehat selalu, salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.